Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami komunitas kaum sarungan. Tarim, Hadramaut adalah sebuah kota kecil di Yaman yang diberkahi dan jauh dari hiruk-pikuk dunia. Di kota ini ada banyak sekali keistimewaan. Berikut 7 keistimewaan kota Tarim, Hadramaut, Yaman. 1. Negeri sejuta wali pencetak ulama dan dai Nusantara. Di antara sekian banyak kelebihan kota ini, satu yang paling membuatnya istimewa adalah di sini banyak tersebar anak cucu keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tarim dikenal sebagai surganya ilmu dan buminya para waliullah. Dari sinilah lahir para ulama dan embrio-embrio penebar dakwah Islam di dunia termasuk di Nusantara. Jika ditelaah, kekerabatan antara Yaman dan Indonesia sudah berlangsung lama. Sejak dulu, negeri sejuta wali ini mempunyai andil besar dalam penyampaian risalah Islam ke Indonesia. Ulama Wali Songo yang berhasil menyebarkan Islam di Nusantara, nenek moyangnya berasal dari Hadramaut, Yaman. 2. Banyak pemakaman para nabi dan waliullah. Di sekitar Hadramaut setidaknya ada 4 makam nabi, yaitu makam Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Hadun, dan Nabi Handalah. Sementara ada sekitar 70 sahabat tentara perang Badar yang diutus Abu Bakar As-Siddiq untuk membasmi pemurtadan di kota Tarim. Mereka pun syahid dan dimakamkan di kota ini. Dimakamkan di Zanbal, di jantung kota Tarim. Syekh Abdurrahman bin Muhammad Assegaf berkata kepada putra beliau Syekh Umar Al-Muhdor, "Sungguh telah dimakamkan di Zanbal, nama pemakaman di Tarim, 10.000 waliullah dan 80 diantaranya mencapai tingkatan wali kutub." Jumlah ini sekitar 600 tahun lalu, sebelum wafatnya Imam Assegaf, Imam Al-Aidrus, Imam Al-Muhdor, Imam Al-Hadad dan masih banyak lagi. Mungkin sekarang jumlah aulia di Zanbal sudah mencapai ratusan ribu. Di kota asal muasal kakek moyang Wali Songo ini, juga terdapat makam para sufi dan ulama terkenal yang senantiasa diziarahi banyak orang dari seluruh dunia, termasuk para kiai dan santri Indonesia. Di antaranya Imam Abdullah bin Alawi Al-Hadad, pengarang Ratibul Hadad yang buah karyanya cukup populer di kalangan pesantren tanah air. 3. Kota yang diberkahi. Mekah dan Madinah memang diyakini sebagai kota paling diberkahi di muka bumi. Keistimewaan kedua kota itu bahkan dijelaskan dalam Al-Quran. Namun ternyata selain kedua kota suci tersebut, ada pula kota lain yang diberkahi Allah dengan berbagai keistimewaan. Kota itu adalah kota Tarim. Kota Tarim dianggap sebagai salah satu negeri yang paling diberkahi karena merupakan pusat berkumpulnya wali-wali Allah. Oleh sebab itu, kota ini pun terkenal dengan sebutan kota sejuta wali. Sejak dulu, Tarim merupakan pusat mazhab Syafi'i. Banyak tokoh Islam berasal dari kota ini, seperti pemimpin Darul Mustafa Habib Umar bin Hafiz dan cendekiawan Muslim, Habib Ali Al-Jufri. Masyarakat di kota ini dirahmati dengan kebaikan dan perilaku yang mulia karena masih memiliki darah keturunan Nabi. Keistimewaan kota ini pun diabadikan dalam banyak hadis. Bahkan, Rasulullah sangat menyanjung kenyamanan kota Tarim bersama keramahan penduduknya. Menurut Imam Al-Qut Abdullah bin Alwi Al-Hadad, tidak ada tempat di dunia ini yang lebih baik dari Tarim setelah Al-Masajid As-Salasah yaitu Makkah, Madinah, dan Al-Aqsa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, penduduk negeri Yaman telah datang kepada kalian. Mereka adalah orang yang paling lembut hatinya. Iman itu ada pada Yaman, fikih ada pada Yaman, dan hikmah ada pada Yaman. Hadis riwayat Imam Ahmad. 4. Bergelar kota As-Siddiq. Tarim dikenal pula dengan sebutan Madinah As-Siddiq. Sebab, di kota inilah sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq pernah meminta sumpah setia penguasa Tarim pada masa itu, yang bernama Ziyad bin Lubaid Al-Ansori beserta penduduknya. Sumpah setia ini yang menjadi muasal jaminan kesuburan dan keistimewaan kota ini. Karena sumpah setia itu, Abu Bakar berdoa secara khusus kepada Allah. Doanya seperti ini, mudah-mudahan Allah memberikan kemakmuran untuk kota Tarim. Mudah-mudahan Allah memberkahi kesuburan tanah kota Tarim dan sumber airnya. Mudah-mudahan Allah memberkahi Tarim dengan banyaknya para ulama yang soleh dan menjadikannya negeri yang subur akan wali-walinya. 5. Tidak ada wanita di pasar. Pasar kota Tarim sangat lain suasananya dari pasar-pasar yang ada di belahan dunia manapun. Pasar Tarim tidak ada ikhtilat, campurnya laki-laki dan perempuan. Karena di Tarim para habaiblah yang pergi ke pasar untuk memenuhi kebutuhan dapur.
Tak jarang masyarakat kota Tarim berbondong-bondong berangkat ke pasar hanya ingin hadir majelis ilmu yang ada di pasar. Keadaan yang begitu istimewa inilah yang membuat lahirnya para wali, yang mana Al-Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri mengatakan, sampai sekarang masih ada di pasar kota Tarim 200 wali. Jika di pasarnya ada 200 wali, lalu bagaimana di dalam masjid-masjidnya? Di pasar, mereka sambil menunggu pelanggan, sambil menghatamkan beberapa kali Al-Quran. Jika tiada pelanggan, sesama mereka belajar kitab, menyampaikan ilmu di pasar itu. Dan di pasar selalu dikumandangkan sholawat serta qosidah. Di pasar Tarim, apabila mendengar waktu azan, mereka menutup toko dan berlari pergi ke masjid. Jika habis azan, mereka masih belum menutup toko, maka mereka akan biarkan dan terus ke masjid tanpa merisaukan tokonya, karena bagi mereka tidak ada di dunia ini yang lebih penting daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhasil tidak akan dijumpai perempuan di pasar, karena mereka terpelihara suci di rumah mereka atau di tempat-tempat belajarnya. 6. Jumlah masjid di Tarim. Di Tarim terdapat banyak masjid, jumlahnya mencapai 360 buah, sesuai dengan jumlah hari dalam satu tahun. Rumah dari tanah liat. Rumah penduduk Tarim rata-rata dibangun dari tanah liat, tak indah jika dilihat dari luar, tetapi kebanyakan dari mereka menghiasi rumah dari dalamnya. Mereka lebih suka menghiasi bagian dalam rumahnya daripada bagian luarnya. Padahal orang-orang banyak menilai sesuatu hanya dari luarnya saja. Oleh karena itu, orang-orang banyak berkata, "Saya heran dan takjub sama ahlu Tarim, orang Tarim menghiasi rumah sama seperti menghiasi hatinya, mereka lebih memperhatikan keindahan hati daripada keindahan tubuh mereka." Demikianlah diantara 7 keistimewaan kota Tarim Hadramaut Yaman yang dapat komunitas kaum Sarungan kumpulkan. Semoga Allah memberkahi Tarim dan memberi kita kesempatan untuk berkunjung dan berziarah ke kota tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jika informasi ini dirasa bermanfaat, jangan lupa subscribe, like dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.